Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dari materi tafsir kalimat tauhid ya dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullahil Fauzan. Kemarin sampai di halaman 14 ya, halaman 14 di paragraf yang kedua. Sekarang kita matan ya, kita matan. Oh, bukan itu, Tad. Hari Selasa bukannya. Ini apa? Ana mau ngejar ini. Oh, ya. Ngejar kalimat tauhid. Jadi Ana juga ikutan baca. Jadi biar ada speednya. Soalnya harusnya sih kalau setipis ini sih sekarang kan udah pertemuan 42 ya. Berarti 20 kan, setengah-setengah. 20 pertemuan tapi ini baru 14 ya. Biasanya sih ini 15 selesai sih harusnya. Apa ya, kita lanjut. Ana dulu ya. Jadi ini masuk matan baru, matan selanjutnya yang poin 4. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif penulis dari syarah tafsir kalimat tauhid. Kalau tafsir kalimat tauhidnya kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar. Kata beliau, kalau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, berkata bahwa sesungguhnya orang-orang munafik yaqulunaha ya, mereka mengatakan, haknya ini kembali ke la ilaha illallah. Jadi orang-orang munafik kan sekarang ganti topik ya. Kemarin kan murjiah ya, sekarang ngomongin orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengatakan la ilaha illallah wahum tahtal kufar, padahal mereka juga setara ya, setara dengan orang-orang kafir. Dalilnya di surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman fid darkil asfali minan nar, ya, bahwasanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ada di kerak bawah dari neraka, ya selevel lah sama orang-orang kafir. Nah, kita lihat syarahnya poin nomor 4. Qala al-muallif Syekh Shalih ibn Fauzan, al-munafiquna alladzina hum fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu orang-orang yang mereka itu ada di kerak bawah dari neraka. Humul ladzina yudhirunal islama, ya, mereka itu orang-orang munafik, adharo yudhiru ya, menampakkan Islam, wa yubtinunal kufra, dan menyembunyikan kekufuran mereka, ya, menyembunyikan kekufuran mereka. Li'annahu lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ilal madinati, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hajara, beliau berhijrah ke Madinah, wasara hauluhu al muhajiruna wal ansaru wa qawiyul islami, dan ketika itu di Madinah ya keadaannya ya, orang-orang sekitarnya adalah orang-orang muhajirin dan ansor, dan Islam ketika itu kuat ya, dan Islam ketika itu kuat karena kita menemukan orang munafik itu di fase Madinah ya, di fase Madinah, karena ketika itu dari sisi Nabi sudah kuat, makanya muncullah orang-orang munafik. Wantasarad dinu fi Badrin, dan Nabi juga agama telah menang di perang Badar. Tilkal waqi'atul azimatul lati tara khabaruha fil masyariqi wal magharibi. Dan keadaan yang agung ini, maksudnya keadaan Nabi yang hijrah ke Madinah, kemudian
dikelilingi oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor dan Islam kuat, menang perang Badar, maka keadaan yang agung ini ya toro khobaruha, kabarnya itu sampai ya, apa namanya, kabarnya itu tersebar luas. Ya toro tersebar luas fil masyariqi wal magharibi, sampai ke timur dan barat. Jadi tersebar kabar bahwasanya Nabi itu ya apa telah menang ya, apa namanya, terhadap suku-suku yang ada di Arab. Jadi kabarnya itu tersebar luas. Li'anna nabiyyan tasara ala sanadiqi Quraisyin. Karena Nabi itu menang teratas suku-suku Quraisy, ya, suku-suku Quraisy. Wa Quraisyun kanat tajul Arabi, dan suku Quraisy itu adalah taj itu apa namanya, mahkota ya. Jadi suku Quraisy itu adalah lambang ya, lambang kejayaan, atau suku Quraisy itu mahkotanya orang-orang Arab. Jadi suku yang paling apa namanya, terkenal dan paling disegani ya. Dan Nabi menang atas suku Quraisy tersebut. Wa kana nasu ya yanzuruna ilaiha, dan manusia ya baik tadi di timur dan di barat di seluruh dunia itu melihat hal tersebut. Falamman tasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badrin wa qutila ru'usuha inda dzalika qalal munafiqun, ya, maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menang di perang Badar, kemudian pentolan-pentolan mereka dibunuh ya, qutila ru'usuha, pentolan-pentolan mereka dibunuh, maka ketika itu orang-orang munafik berkata, apa kata mereka? Nahnu waqa'na fil Madinah. Kami ya berada di Madinah, bainal muhajirina wal ansor, di tengah-tengah ya orang Muhajirin dan Ansor, wa ma'ahumur rasul, dan bersama mereka orang-orang Muhajirin dan Ansor ada Rasul. Wa madza na'mal, lantas apa yang harus kita lakukan? Ini kata orang-orang munafik. Karena bingung, mereka kan kalah posisi. Ya, laja'u ilahi latin, maka akhirnya mereka bertipu muslihat. Ya, maka akhirnya mereka melakukan hilah. Hilah itu tipu muslihat. Wa hiya annahum yudhirunal islama, yaitu hilahnya itu adalah bahwasanya mereka menampakkan Islam min ajli, dengan tujuan an ya'ishu, supaya mereka bisa hidup. Ya, supaya mereka bisa hidup ma'al muslimin, di tengah-tengah orang muslimin, wa yuhafidhu ala dimaihim, dan mereka bisa menjaga apa namanya, darah-darah mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi dia apa namanya, kedok saja ya, apa namanya, menampalkan Islam supaya cari aman di tengah kaum muslimin. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa zahiru, dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah bagi beliau kecuali yang nampak-nampak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menilai atau menghukumi dari sisi zahirnya saja. La yadri an qulubil illallah, tidak ada yang mengetahui di hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman azharal islama, maka siapa orang yang menampakkan Islam, qabbalnahu, maka kami terima dia keislamannya. Ya, qabbalnahu minhu. Ya, maka kami terima dari dia ya keislaman tersebut. Siapa orang yang menampakkan Islam. Hatta yudhiru minhu ma yukhalifu zahiruhu, sampai seorang itu menampakkan apa yang menyelisihi dari zahirnya. Ya, waqalu, dan mereka berkata la ilaha illallah, maksudnya orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah, wa syahidu ar-rasula birrisalah, dan mereka bersaksi bahwasanya Rasul itu utusan Allah, zahiran, secara zahir saja, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat Al-Munafikun ya, ayat awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذ جاءك Ilja'akal munafikun, ketika orang munafik datang kepada Nabi, kepada engkau, qalu, maka mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, wallahu ya'lamu, akan tapi Allah tahu, innaka la rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allahu ya'lamu, jadi Allah tahu bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Ittakhadhu aimanahum junnah. Orang-orang munafik menjadikan aimanahum, sumpah-sumpah mereka. Maksud aiman di sini adalah syahadat mereka tadi ya, syahadat mereka sebagai junnah, sebagai tameng saja ya, sebagai tameng saja. Lanjut, Doi, junnah, silakan junnah. Junnatun. Yakni apa sih? Satorotun yastatiruna biha. Fal munafiquna dakhulu fil islami. Lama ro'au kuwatal muslimina zahiron wabakau alal kufari alal kufri kufar fa abis fa dalif alal kufri bitonna batinan alal kufri batinan wal iyadu billah. Nah, tarjim junnah, tameng yakni penutup, yastatiruna yang menutupinya. Maka orang-orang munafik mengeluarkan masuk dari Islam. Masuk Islam ketika mereka melihat kekuatan orang-orang muslim. Ya, kuatnya kaum muslimin secara zahir. Dan mereka tetap di atas kekufuran secara batinnya. Dan kita berlindung kepada Allah. Lanjut Mas Armi. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nari tahtal musyrikina abadatil awthani tahtal malahidati li'adzimi jurmihim wa khida'ihim wa makrihim yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tarjim, barakallahu fiik. Dan oleh karena itu ya, Allah menjadikan mereka berada di kerak api neraka ini tahta bersama setara dengan
orang-orang musyrik, penyembah patung, penyembah patung, dan juga nih ateis kalau nggak salah ya, ateis, ya, betul. setara dengan ateis. Bagi Karena besarnya karena besarnya dosa mereka. dosa mereka. Ya, Tidak apa tipu daya. tipu daya dan makar mereka ya. Ya, mereka menipu Mereka mengira menipu Allah dan orang-orang dan orang-orang yang beriman, dan apa-apa dan tidak dan tidaklah mereka menipu tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak dan mereka tidak sadar. sadar. Ya, wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Pak Win, fal munafiqu. Tauhid ya, Tat? Ya, tauhid dulu nih. Biar cepat Kak, biar cepat selesai. Oh, taib. Wal munafiku yaqul la ilaha illallah wa huwa fid darkil asfali minan nar. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarradu Mujarradat talafudhi. mujarradat talafuzi biha wa haula'i al munafiquna fid darkil asfali minan nar wa hum yaquluna la ilaha illallah. Fadalla Tarjim. Maka orang-orang munafik berkata la ilaha illallah wa huwa fi darkil asfali minan nar, dan dia berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Fakaifa yaquluna, dan bagaimana mereka mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana kalian mengatakan? Bagaimana kalian mengatakan sesungguhnya la ilaha illallah mencukupi terpisah semata-mata berucap dengannya. Semata-mata berucap dengannya. Nah, dengan lafaznya. Wahaulai, dan mereka orang-orang munafik berada di kerak neraka yang dalam. Wahum, dan mereka berkata la ilaha illallah. Nah, paham ya. Jadi orang munafik bilang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia di neraka. Makanya bagaimana bisa kalian bilang kalau mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengucapkannya saja cukup, sedangkan orang munafik aja di fidarkil asfali minan nar. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Lanjut Pak Win. Fadalla an mujarrada fadalla anna mujarrada nutki biha la yakfi illa bi'tiqadi qalbi wa amali jawari. Ya, wa amalil jawarihi. Maka terjem dulu atau gimana? Tarjem. Maka itu menunjukkan semata-mata mengucapkan dengannya tidaklah cukup mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah mencukupi kecuali dengan niat, dengan itikad di dalam hati dan amal anggota badan. Lanjut ya. Tadi Tadi kan matan 4 ya, sekarang matan kelima. Footnote kelima. Jadi kan fainal munafiqina yaquluna wa hum tahtal kufari fid darkil asfali minan nar. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Padahal keadaan mereka orang-orang munafik tadi
mereka sholat dan mereka bersedekah. Kemudian yang keenam, walakinnal murada qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bugdi man khalafaha wa mu'adatihi. Ya, akan tetapi yang dimaksud dengan mengucapkan la ilaha illallah itu adalah dengan ma'rifatiha, yaitu mengucapkan dengan mengenal, meyakininya, mengetahuinya dengan hati, mencintai ahliha, mencintai orang-orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah, dan benci kepada orang yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah dan memusuhinya. Nah, kita lihat yang kelima, ya, apa maksud dari ma'akaunihim yusalluna wa yatasaddaqun, yaitu qala al-muallif Syekh Saleh bin Fauzan, al-munafiquna yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhrijuna lil jihad. Orang-orang munafik itu salat, bersedekah dan keluar berjihad ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi zahir. Ya, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut berjihad secara zahir. Walakinnahum, akan tapi orang-orang munafik, ya, munafiquna fi qulubihim, tapi mereka munafik ya dalam hati-hati mereka. Wahum yaqulun, dan mereka orang munafik berkata la ilaha illallah walam tanfa'hum, tapi kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Lanjut Mas Dwi, yang keenam. Al muradu min Al-muradu min la ilaha illallah qaulaha qauluha. bil lisani Nah, ma'a i'tiqadil qalbi biha wa amali bimuqtadaha tadoha wa muwalati muwaliati wa muwalati ahliha wa muwalati ahliha wa ma'adati wa mu'adati man man khalifiha khalafaha. khalaf oh ya, menyelisih misalnya. Ya, menyelisih. Fiha Khalafaha. Jahada khalafa. oh ya, khalaf. Wa hadza wal hubbu fillah wal bugdu bugdu gitu. Hmm. Wal bugdu fillah. Nah, tarjim. Mengulang-ulang Ustaz ya. Muraddah. Maksud. Oh, Al-murad maksud dari la ilaha illallah, perkataan dengan mengucapkannya dengan lisan, dengan keyakinan di hati, dan mengamalkan konsekuensinya. Loyal. Dan loyal kepada ahliha. Ahli tauhid gitu ya. Ahli tauhid ya. Wa mu'adati man khalafa, dan mu'adat menjauhi, bermusuhi orang-orang yang menyelisihinya. Dan ini adalah kecintaan kepada Allah.
dan bugdu apa? Dan benci karena Allah. Dan benci karena Allah. Ya, jadi itu ya. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, beramal dengan konsekuensinya, loyal pada ahli tauhid, memusuhi yang menyelisihinya, itu namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Lanjut. Mas Armi. Hadhihi kulluha. Hadhihi kulluha man Min. bukan man ya, man muqtado la ilaha illallah. Bukan, karena kalau man apa siapa gitu. Muqtadonya isim soalnya. Oh, baik. Ini semuanya termasuk konsekuensi gitu. Oh, hadhihi kulluha min muqtado la ilaha illallah. Walihada qalu la ilaha illallah laha sab'atu syurutin nadhamaha ba'dul ulama'i biqaulihi Ilmun ilmun yakinun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wan qiyadin wal qabuli laha. Nah, tarjim. Ini adalah tiap-tiap dari Ini seluruhnya merupakan maksud dari konsekuensi la ilaha illallah. Dan oleh karena itu orang yang berkata para ulama para berkata ulama berkata la ilaha illallah punya kata kalimat la ilaha illallah itu mempunyai 7 syarat. Nazoma itu membuat syair. Nazomaha berarti fa'ilnya dulu. Sebagian ulama membuat nazom, membuat syair dengan berkata ilmu yakin dan ikhlas dan jujur bersama cinta taat taat tunduk untuk menerimanya. Ada 7 ya syarat la ilaha illallah itu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk dan menerima. Nah ini sebenarnya ada buku yang membahas satu persatu sebenarnya. Nah lanjut Pak Win. Zada syekhu. Ustaz. Ya Afwan kalau mati nih Ustaznya anak lowbat ini. Bentar. Nih di charger dulu. Sambil analog dulu tadi. Zada ya. Ya Zada. Zada Asy-Syaikh Sa'di Ibnu Atik rahimahullah. Sa'dun ibni Atik Sa'ad. Zada Syekh Sa'ad Ibni Atik rahimahullah. Syartan satu syarat yang ke-8. Syartan saminan faqala wa zaid samini wa zida
dan ditambah tambahan. Wazida saminu saminuha saminuha al uh, al kafiruna al-kufranu al kufranu minka ya bima sawa'ul siwa bima sawa siwa al siwa siwal ilahi siwal ilahi min asyai minal qad uliha. Ini syair ya. iya syair minal asyai Minal asyai qad uliha. nah ya ini syair ini nazom ya ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Terus Syekh Said bin Atik itu nambahin syarat yang ketujuh. Tadi kan baru syarat ke-8. Tadi kan baru 7 ya. Wazida tsaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha gitu ya. Mufa'ilun. Ya. Jadi dan tarjem. Apa tuh? Nerjemahin syair. Menambah Syekh Sa'ad Ibnu Atik menambah syaratnya menambah syarat ke-8 dan berkata wazida dan tambahan ke-8-nya adalah Kufur kepada engkau selain dengan menyamakan siwa goir. Bukan sawa, kalau sawa sama. Ini siwa selain Allah. Selain Allah. Goir sama kayak goir. Selain Allah maksudnya. Dari selain Tuhan. sesuatu. Selain Tuhan. Dari apapun. Qad uliha. Yang disembah. Yang dituhankan, yang disembah. Ya gitu kalau nerjemahin syair ya. Jadi syarat ke-8 itu kufur ya, engkau kufur terhadap ilah selain Allah ya, dari sesuatu apapun yang disembah. Nah, lanjut. Kemana nih? Oh ini nih. Waruknan. Nah ini nih. Waruknan la ilaha illallah huma an-nafi wal isbat. Bukan waruknan, afwan. Itu rukun. Kalau musananya kan ruknani. 2 rukun. Jadi itu 2 rukun la ilaha illallah. Jadi bukan warukna la ilaha illallah. Jadi kan kalau musananya jadi mudhof, nunnya dibuangkan. Aslinya ruknani. Jadi warukna la ilaha illallah huma an-nafi wal isbat. Wala yakfi an-nafi wala yakfi al-isbat. Bal labudda minal isnaini. Minal isnaini ya. Tarjim. Dan 2 rukun la ilaha illallah adalah penafian, pengingkaran, dan isbat, penetapan. Maka tidaklah mencukupi dengan pengingkaran atau peniadaan, dan tidaklah cukup dengan penetapan saja. Akan tetapi seharusnya adalah dengan menggabungkan keduanya. Dua-duanya ya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok, masih ini juga ya, masih yang sama. Mungkin nanti pas Rabunya ada PR kali ya. Coba rekaman berapa paragraf ya gitu ya. Nanti Anda tentuin sambil Anda koreksi langsung juga di grup biar ini bisa cepat selesai. Jadi nanti teksnya yang mana yang dibaca langsung voice note aja di grup. Biar grupnya kepake, nanti Anda koreksi langsung insyaallah. Nanti Anda tentukan. Sampai di sini dulu. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.